Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Teresa Agustian. Mana pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi tentang bagaimana membuat metode dan objek di bahasa pemrograman JavaScript. Dimana video ini saya khususkan buat teman-teman mahasiswa yang sedang mempelajari algoritma dan pemrograman dengan menggunakan toolnya yaitu bahasa pemrograman JavaScript. Nah, perlu saya ingatkan kembali bahwa kode program atau coding bahasa pemrograman JavaScript itu kita ketikkan menggunakan salah satu editor yang ada di komputer kita, baik bisa berupa Notepad ataupun Notepad++ ataupun Genie ataupun Bluefish ataupun editor-editor yang lainnya. Nah, kebetulan saya di sini menggunakan editor Notepad++. Nah, selanjutnya apabila kode program tersebut sudah kita buat, terus kita simpan dengan menggunakan file yang ekstensinya HTML ya. Misalkan latih1.html. Nah, dimana nanti untuk menjalankannya kita running di salah satu browser. Dalam hal ini saya kasih contoh misalkan browser Mozilla Firefox. Nah, Anda bisa menggunakan browser-browser yang lain. Oke, selanjutnya identitas dari bahasa program yang kita ketikkan apakah itu merupakan bahasa pemrograman JavaScript. Nah, diperlihatkan di sini ya, di coding awal paling atas di sini. Di sini akan selalu kita ketikkan script language JavaScript. Ya, script language JavaScript. Nah, kalau saya perhatikan di beberapa pertemuan sebelumnya masih ada beberapa rekan-rekan mahasiswa yang belum menggunakan kode bahasa pemrograman JavaScript yang saya minta. Di sana saya lihat ada beberapa yang menggunakan Java ataupun bahasa pemrograman C. Dan sementara kan yang saya sampaikan di pertemuan awal bahwa bahasa pemrograman yang kita gunakan adalah bahasa pemrograman JavaScript. Nah, mudah-mudahan dengan tayangan video ini teman-teman bisa mulai lebih memahami lagi tentang apa itu bahasa pemrograman JavaScript. Nah, khususnya pada pertemuan ini materi yang akan disampaikan yaitu tentang metode string, objek ya, baik objek berupa match ataupun berupa date dan lain sebagainya ya. Nah, di mana di sini fungsi objek yang akan kita bahas yaitu tentang objek math lebih dahulu sebelum objek date ataupun objek yang lainnya. Oke, nah di sini contoh kode bahasa pemrograman JavaScript yang berfungsi sebagai metode objek string ya. Nah, di mana objek string ini adalah objek-objek untuk memanipulasi string yang nanti akan kita tampilkan ke dalam browser. Ya, di mana objek string ini mungkin akan sering Anda dapatkan sewaktu Anda bekerja dengan aplikasi pengolah kata seperti Microsoft Word, di mana di sana kita bisa memanipulasi string, baik stringnya itu dicetak tebal, cetak miring, dikasih warna, dikasih garis bawah dan sebagainya. Nah, hal itu nanti bisa kita lakukan di JavaScript dengan menggunakan objek string. Untuk lebih jelasnya, nah di sini nanti silakan Anda boleh mencobanya coding ini, di mana di sini contohnya kita menyediakan variabel nama. Ya, ini contoh aja. Ini nama ini silakan bisa Anda ganti nantinya ya. Variabel panjang dan variabel n serta variabel besar, di mana masing-masing ini mempunyai fungsi untuk memanipulasi objek-objek string yang nanti akan kita tuangkan ya. Nah, contoh di sini misalkan ada namaku adalah, atau mungkin saya akan coba running dulu ya hasilnya seperti ini. Nah, di sini ya, namaku adalah Savana Vevika. Ini seperti yang tadi dituangkan di sini ya, di mana nama ini silakan nanti Anda boleh ganti, misalkan namanya menjadi namaku Martin Luther, misalkan aja ya. Maka setelah kita simpan dan kita running lagi, di sini akan berubah menjadi Martin Luther. Nah, di sini nama tersebut selanjutnya akan kita coba manipulasi stringnya.
ada yang dicetak besar, di sininya ada cetak small, kecil, atau subscript di bawah, superscript di atas, ya, bold dan lain sebagainya. Nah, di mana string-string ini sering kita dapatkan sewaktu kita menggunakan aplikasi pengolah kata, contohnya Microsoft Word. Nah, adapun kode-kodenya, nah di sini ya bisa Anda lihat di mana ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk memanipulasi string tersebut, dimulai dari ada perintah big, small, ya, subscript, superscript, sub, bold, italics, font color, to lowercase, ya, dan seterusnya ya, sehingga objek tersebut nanti bisa kita tampilkan dalam browser menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Dan ini tidak hanya di JavaScript aja, di bahasa pemrograman yang lain pun bisa, ya, PHP ataupun C, Pascal dan sebagainya. Cuman kebetulan yang kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu bahasa pemrograman JavaScript. Silakan nanti Anda coba, Anda pelajari, ya, maksud dari perintah ini. Nah, penjelasan lebih detailnya Anda boleh simak di slide materi teori yang sudah saya sampaikan di Google Classroom. Oke. Nah, yang kedua, kita coba menggunakan objek math, di mana objek math pertama yaitu di sini adalah fungsi absolut, ya, di mana fungsi absolut ini untuk apa? Untuk membuat nilainya menjadi absolut. Misalkan di sini contoh ada nilai min 12. Maka dengan menggunakan fungsi absolut, maka hasilnya akan menjadi 12. Kalau kita running, ya. Nah, seperti ini artinya nilai absolut tersebut akan menampilkan nilai positif walaupun di input datanya berupa nilai negatif, ya. Nah, ini hasil dari fungsi absolut yang tadi sudah kita lihat codingnya seperti ini, ya. Oke. Nah, selanjutnya kita coba fungsi max, ya. Nah, fungsi max, jangan lupa ini script language-nya, ya, saya ingatkan lagi, ini adalah bahasa pemrograman JavaScript, ya, bukan bahasa pemrograman Java ataupun yang lain, karena coding ke bawahnya tentu akan berbeda perintahnya. Nah, di sini di mana fungsi max ini berfungsi untuk mencari nilai tertinggi. Misalkan di sini ada 4 variabel, di mana masing-masing 4 variabel tersebut berisi berupa nilai integer. Nah, tugas kita akan mencari di antara 4 variabel tersebut mana yang nilainya paling besar atau paling tinggi. Nah, hal ini pernah Anda coba juga di aplikasi pengolah kata, pengolah angka seperti halnya Excel, di mana Excel juga mengenal yang namanya fungsi max. Di mana fungsi max di Excel juga sama, yaitu berfungsi untuk mencari nilai tertinggi dari suatu data. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba running fungsi max ini. Nah, maka dari data yang tadi kita tuangkan 25, 90, 80, 100 yang tersimpan dari masing-masing variabel ini, setelah kita cari menggunakan perintah max, math ini objek math, ya, objek math di dalamnya ada fungsi max, maka akan menampilkan data yang nilainya tertinggi, ya. Nah, sepertinya itu 100. Oke, berikutnya fungsi min. Nah, di mana fungsi min ini kebalikan dari fungsi max. Fungsi min yaitu mencari nilai terendah atau terkecil di antara data yang kita tampilkan ini, ya. Nah, sama di Excel juga ada. Sekarang kita coba launching, maka hasilnya adalah 25, yaitu data terkecil dari 4 data yang ada di dalam 4 variabel ini. Oke, berikutnya fungsi cell. Nah, di mana fungsi cell ini adalah untuk apa? Mungkin ada yang tahu, yang namanya juga cell ini untuk menampilkan data yang berupa desimal ke dalam bentuk yang tidak desimal, ya. Nah, di mana di sini objek 4,4 itu lebih setelah digunakan fungsi cell itu nilainya menjadi 5, ya, menurut perhitungan yang dilakukan oleh bahasa pemrograman JavaScript, ya. Artinya yang tadinya berbentuk desimal menjadi berbentuk yang tidak desimal. Oke, selanjutnya fungsi round, ya. Nah, fungsi round itu adalah untuk membulatkan bilangan ke yang paling terdekat. Nah, di sini contohnya ada 6,4 dan 6,6. Maka 6,4 nanti akan
ini kan ke mana? Ya, akan dibulatkan ke mana? Apakah ke 6, apakah ke 7? Sekarang kita lihat launchingnya, hasilnya. Nah, di sini hasilnya adalah 6,4 akan dibulatkan menjadi 6 yang lebih terdekat, sementara 6,6 dibulatkan menjadi 7. Ya, ini fungsi dari fungsi round. Oke, berikutnya adalah fungsi random. Nah, fungsi random ini adalah untuk mengacak, ya, mengacak nilai dari suatu nilai yang kita entry atau yang kita simpan. Nah, di sini contohnya misalkan mat random kali 1000. Artinya kita akan coba mengacak nilai angka di antara 0 sampai dengan 1000. Kita lihat. Nah, ini maka hasilnya 499. Nah, kalau kita coba refresh lagi, ulangi lagi, maka akan muncul 83. Refresh lagi 328. Nah, diacak ya. Nilainya diacak di antara nilai dengan maksimal batasannya di situ 1000 ya. Itu fungsi random. Dan yang terakhir kita coba fungsi fungsi pow. Fungsi pow ini berfungsi untuk menentukan pangkat ya, untuk menghitung nilai pangkat. Misalkan di sini hasil 6 pangkat 2 itu berapa? Maka perintahnya adalah mat.pow 6,2. Kita coba launching programnya. Maka hasil 6 pangkat 2 itu adalah 36. Oke, nah itu adalah baru beberapa objek yang kita tuangkan. Dalam hal ini di sini adalah objek mat. Nah, untuk objek-objek yang lainnya kita lanjutkan minggu depan. Nah, silakan untuk tugasnya Anda coba ketikkan fungsi-fungsi ini, kode-kode ini di dalam editor yang Anda punya. Terus setelah itu kalau misalkan sudah berhasil, silahkan kirimkan ke saya melalui GCR atau Google Classroom. Barangkali itu aja untuk pertemuan hari ini. Selamat mencoba, semoga berhasil, dan tentunya harapannya Anda juga tidak hanya berhasil tapi juga memahami apa maksud dari coding yang Anda kerjakan ini. Itu aja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.